Halo Luha, Sobat Yobi Yosi semua dimanapun kalian berada. Semoga hari kita senantiasa menyenangkan seperti nama channel ini, Yobi Yosi, yang artinya yo hobi yo profesi. Maka dari itu, mari kita menjalani semua kegiatan kita selayaknya sedang menjalani sebuah hobi, agar hati kita senantiasa senang. Dan mari kita menjalani semua kegiatan kita selayaknya menjalani sebuah profesi, agar kita punya rasa tanggung jawab. Yobi Yosi Jos. Oke, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh salah satu teman di YouTube, yang dia ingin dibuatkan video tentang kolam lobster yang banyak lumut, apakah mengganggu atau berbahaya bagi lobsternya atau tidak. Nah, ini salah satu kolam saya, ini kolam pembesaran, dimana kolam ini bukan cuma banyak lumut, tapi lumpurnya pun banyak gitu. Kondisinya seperti ini, warnanya ya sedikit kehijauan. Terus perlu saya sampaikan bahwa kolam ini medianya itu tidak terpal, ini semacam plastik. Dulu saya beli online itu namanya plastik geomembran, HDPE kalau nggak salah, itu geomembran. Nah, kayak gini. Ini atasnya ada paranetnya untuk mengurangi panas. Terus ini tak kasih mesin pompa mengarah ke sana. Nah, itu di daerah sana itu kotorannya ngumpul tebel itu. Nah, ini nanti tak matikan dulu, terus saya sambil ngambil kotoran yang di sana itu. Nah, nanti kan pasti ada lobster yang ikut atau tersangkut di serokan itu. Nah, nanti biar teman-teman tahu juga seperti apa kondisi lobsternya. Oke, jangan di skip ya. Untuk video yang satu ini tolong jangan di skip, sampai simak sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham. Nah, ini mesin pompa sudah tak matikan, saya masuk kolam. Ini tak tunjukkan. Nah, kan airnya mengarah ke daerah sini. Di sini ini kotor. Ini tebel, ini lumut sama apa kayak lumpur itu tebel banget. Nah, lobster yang ini kan ukurannya sekitar 2 in up lah di sini tuh. Ada yang 2 in kurang, ada yang 2 in up gitu. Ini saya mau seroin pakai ini. Nanti kan ada lobster yang tersangkut di sini, ikut ke sini.
Oke, mungkin segini aja cukup. Ini sudah tak rasakan tadi ada beberapa lobster yang terikut. Kita lihat lobsternya. Nah, kita lihat lobsternya seperti apa ya teman-teman. Kondisi lobsternya di kolam pembesaran yang lumayan kotor, banyak lumut. Aduh. Itu kelihatan lobsternya toh. Ada beberapa yang tersangkut. Nah, seperti ini kondisi lobsternya. Tuh. Kayak gini. Nah, lumayan bersih toh. Walaupun kolamnya berlumpur, berlumut, lobsternya tetap bersih. Segini. Tetap hidup. Lobsternya tetap hidup, tetap sehat-sehat. Tak balikin lagi, terus tak jelaskan. Kolam ini kalau yang di daerah sini itu ya saya membersihkan ya lumayan sering, mungkin 2 hari 3 hari itu saya bersihkan, saya serokin kayak tadi, saya arahkan ke sana. Itu tujuannya supaya kalau saya ngasih pakan habis atau tidaknya itu kelihatan. Kayak seperti ini kan, ini tak kasih pakan kemarin sore, itu masih ada beberapa yang kelihatan ada pakan, sisa pakan. Nah itu nanti sore saya ngasih pakannya saya kurangi, atau saya lihat dulu habis atau belum. Kalau belum habis, nanti sore tidak saya kasih pakan. Oke, sekarang akan saya tunjukkan di kolam lobster di kolam pemijahan. Nah, inilah kolam pemijahan saya teman-teman. Ini kolam yang di belakang, ukurannya itu 3 kali 5. Di sini isinya itu indukan. Kalau jumlah pastinya saya kurang tahu atau tidak mengecek benar-benar. Cuman yang ingin saya tunjukkan itu, ini dasar kolamnya itu ya lumayan kotor. Nah ini kan kayak gini, ini banyak loh, kayak gini, kayak seperti apa itu, lumut, tapi lumutnya warnanya hitam. Dia ikut apa namanya, tidak menempel lengket di terpal itu, tidak, dia kotor. Kalau kolam ini juga lumayan sering saya bersihkan dan saya tambahi air, karena 2 hari atau 3 hari itu air pasti sedikit berkurang, terus saya tambahi gitu. Terus yang kayak ini juga paling lama itu 3 hari pasti tak bersihkan kayak gini, tak ambil yang kotor kayak gini untuk mengurangi kotornya gitu saja. Nah, kondisi kolam ini di bawah pohon, di atasnya tak kasih paranet supaya daun-daunnya itu tidak pada masuk ke sini. Ini di bawah pohon, jadi ini rindang, ini tidak terlalu panas kalau siang, tapi tetap tak kasih paranet supaya daun-daun kering tidak langsung masuk ke sini. Terus juga ini tak kasih ikan kecil. Tuh kelihatan ikan kecil, ikan pelati. Nah, kalau ikan pelati itu fungsinya supaya dia memakan jentik nyamuk dan memakan apa itu, calon parasit itu loh, anak parasit yang kecil-kecil itu yang masih berupa apa namanya, kayak
ulat kecil itu biar dimakan sama ikan-ikan itu, biar kolam ini apa itu tidak banyak penyakitnya, maksudnya sisa pakan terus yang mau berkembang jadi hama yang kayak ulat kecil-kecil itu dimakan sama ikan-ikan itu. Oh iya, nggak lengkap kalau tidak ditunjukkan ada lobsternya atau tidak gitu. Ini tak tunjukkan ya. Oh, ada toh lobsternya, banyak toh. Oh, lobsternya juga sehat-sehat, nggak apa-apa kolam kotor itu. Yo, gini kayak gini, lobsternya banyak. Di kolam ini mungkin ada sekitar 100 lebih mungkin. Loh, lobsternya banyak toh. Bukan lagi. Tuh, rumah-rumah ini isinya lobster semua. Loh, banyak toh. Oke teman-teman, dari video ini, dari kondisi dua kolam saya yang lumayan kotor, ini saya ingin menyampaikan, bukan berarti saya menyarankan teman-teman ternak lobster itu dengan air dengan kondisi yang seperti yang saya jalankan ini, bukan. Dasar kolamnya kotor itu bukan. Video ini cuman ingin mematahkan statementnya beberapa orang yang mengatakan ternak lobster itu susah, airnya harus bersih, airnya harus mengalir, airnya harus jernih, kolamnya harus bersih. Katanya kalau kolamnya kotor, air lobsternya mudah mati. Enggak, buktinya ini gitu loh. Memang kalau bisa bisa merawat kolam sehingga sehingga terus bersih, terus airnya jernih, itu memang bagus kalau bisa. Maksudnya teman-teman bisa menjalankan yang airnya bersih, dasar kolamnya bersih, itu memang bagus, memang baik. Saya pun kalau memang ada waktu saya tercurah di sini semua gitu ya, seneng aja. Kolamnya jernih, dasar kolamnya bersih, itu seneng. Cuman karena kendala waktu, karena saya punya kesibukan lain, kolam saya kondisinya seperti ini. Bukan berarti saya menyarankan teman-teman untuk mengikuti saya kolam kotor itu, enggak. Cuman ingin mematahkan statement kalau ternak lobster itu susah. Kalau katanya lobster itu harus minta air yang bersih, kondisi kolam yang bersih, itu tidak. Buktinya seperti ini. Ternak lobster itu tidak susah-susah banget. Terus kondisi kolam juga tidak harus bersih banget, tidak. Cuman kalau teman-teman ternaknya di dalam, maksudnya indoor, itu saya sarankan kebersihan kolam dan kualitas air itu benar-benar dijaga. Karena kalau di indoor itu sisa kotor, sisa pakan dan kotoran lobster memang sangat berpotensi menjadi amonia, beracun untuk si lobsternya. Tapi kalau teman-teman kolamnya di luar seperti saya ini yang banyak oksigen, terus yang di depan itu juga langsung terkena sinar matahari, itu nggak usah khawatir, sisa pakan dan kotoran itu tidak akan jadi amonia. Itu akan terurai oleh sinar matahari dan terurai oleh sapuan angin. Kalau memang di luar kayak gini ya tidak berbahaya. Terus untuk diketahui saja, selama saya berternak lobster itu tidak pernah mengalami kematian lobster massal, itu tidak pernah. Terus kematian yang terbanyak itu kalau pas pergantian musim. Pergantian musim itu hujan pertama, hujan kedua, itu kalau air hujan tidak langsung terbuang, kadang-kadang itu memang ada mati. Itu pagi tak lihat ada yang mati 1, 2, itu ya wajar lah.
namanya juga seleksi alam pergantian musim. Dari musim kemarau ke musim penghujan itu kadang-kadang ada, tapi kalau sudah nggak pergantian musim, maksudnya sudah kemarau gitu ya nggak apa-apa. Terus apa itu musim penghujannya sudah jalan 1 bulan itu ya nggak apa-apa, tidak berpengaruh pada si lobster, walaupun kolam kehujanan juga nggak apa-apa. Yang penting kayak gini, jangan sampai kolam itu isinya air itu banyak banget, kan harus ada apa itu pembuangan kayak gini. Jadi kalau ada air hujan masuk itu nanti langsung terbuang sama lubang di paralon ini. Semua kolam saya seperti itu, karena semua kolam saya hampir semuanya di luar. Kalau hujan ya kehujanan. Nah, kayak itu ada pipa pembuangan. Ya, ini kolam pengeraman, ini kolam pembesaran. Ini isinya umurnya di bawah yang di depan tadi yang banyak lumut, banyak lumpur tadi. Oke, saya rasa seperti itu saja ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami dan tidak gagal paham. Intinya saya tidak menyarankan teman-teman meniru plek apa yang saya terapkan di kolam saya, itu ya kotor-kotor ini tidak saya sarankan. Kalau memang bisa bersih ya silakan teman-teman pakai cara yang bersih. Cuman kalau tidak bisa ya tidak usah khawatir, kalau kondisinya seperti di kolam saya ini tidak akan mudah mati lobsternya itu. Lobster itu hewan yang kuat, benar-benar kuat. Dia bisa hidup di 2 alam, hidupnya di air tapi dia bisa bertahan di darat itu sampai 2-3 hari dia masih bertahan. Oke, terima kasih. Dan akhirnya di ujung video ini izinkan saya menutup dengan sebuah pesan. Keberhasilan itu 100% hak prerogatifnya Tuhan, yang hanya kita hanya bisa sedikit mempengaruhi dengan doa dan usaha. Jadi kalau kita memulai usaha baru, entah apapun itu, kita jangan berorientasi kepada hasil, tapi kita nikmati saja. Kita nikmati perjuangan kita nikmati prosesnya, kita pasrahkan hasilnya itu kepada Tuhan. Semoga berhasil. Terima kasih.